ketemu lagi dengan saya Aris dari Adirasa Innovation Center. Di video kali ini saya akan membuat makanan dari kota Yogyakarta. Ya, itu bapia basah. Dan dia berbeda dengan bapia-bapia yang kering atau yang crunchy. Mau tahu di mana bedanya? Mari kita saksikan video kali ini. Hari ini kita akan membuat bapia basah dengan 3 rasa. Itu yang pertama ada kacang hijau, bapia basah kacang hijau, dan juga cheese dan juga coklat. Membuatnya dari yang awalnya itu kita buat untuk kulitnya dulu ya. Untuk bahan kulitnya kita gunakan tepung protein sedang 500 gram, gula pasir 80 gram, ragi instan 2 gram, Bakerland Maxi Soft Improver 2 gram, garam 1 gram, air hangat 250 gram, Avena Prima White 70 gram. Oke, pertama kita masukkan jadi satu semua bahan kering. Ini saya masukkan tepung protein sedang ya. Oke. Lalu ragi instan. Gula pasir. Bakerland Improver Maxi Soft. Oke, yang terakhir kita menggunakan garam. Kita campur biar semua menjadi rata. Oke. Lalu kita mixer. Speed 1. Kita nyalakan. Ini supaya bahan-bahan kering tadi semuanya tercampur rata, agar tidak ada yang menggumpal atau bergerinjil di saat terkena bahan cair. Oke. Oke, kita mixer. Berarti ini sampai nggak ada yang menggerinjil lagi. Ya, oke. Ya. Ini bisa kita cek dengan scraper jika sudah rata semua bahannya. Baru kita masukkan bahan air atau airnya di sini. Di sini bahan air saya menggunakan air suhu ruang ya, bukan air dingin ya. Ini untuk airnya saya jelaskan lagi, tidak menggunakan air dingin seperti pembuatan roti ya, tapi kita menggunakan air itu air suhu ruang atau sedikit agak hangat ya. Kalau untuk pembuatan roti itu kan memang kita membutuhkan ragi itu supaya dia bertahan tidak mengembang ya. Cuma dalam pembuatan si pia ini, si ragi ini kita tidak menggunakan gramasi yang banyak. Kenapa saya membutuhkan ini dengan air yang hangat? Supaya si ragi ini dia lebih cepat berproses ya, berproses atau bisa berfermentasi gitu. Memang wajib banget pakai suhu ruang aja. Iya, gitu ya, iya. Karena kita tidak membutuhkan adonan yang dingin untuk si pia ini, karena nanti juga kita tidak perlu di proofing. Nah, sudah kita masukkan Avena Prima White, Avena Margarin Prima White. Kita masukkan. Bapia basah ini kita akan isi dalam 3 varian. Yang pertama originalnya itu pastinya kacang hijau. Yang kedua kita menggunakan isian coklat. Yang ketiga itu keju. Sudah bisa nih kayaknya nih. Nah, kita perlihatkan di sini adonannya kalis. Oke. Dan juga dia warnanya tetap putih karena kita menggunakan Avena Prima White. Nah, oke. Karena kan memang aslinya itu pia itu kulitnya putih ya. Tapi kalau animal lovers di rumah tidak ada yang putih, hanya ada margarin Avena yang kuning, itu tidak masalah. Dia hanya beda di warnanya saja. Oke. Nah, ini setelah sudah diangkat dari mixer, ini kita istirahatkan kurang lebih
di 30 menit ya. Jadi perbedaan untuk bapia basah dan pia kering itu di sini, kalau kita membuat pia kering itu biasanya dia butuh tekstur itu yang crispy, dan biasanya kita menggunakan dua adonan kulit A dan B. Satunya itu kulit untuk utama dan B-nya untuk kulit laminasi. Nanti kita isi kedua kulit itu, lalu kita lakukan lipatan seperti lipatan membuat pastry. Ya, cukup 2 lipatan dengan 2 gulungan. Dia akan menghasilkan tekstur yang berlapis, itu untuk pia kering. Tapi kalau untuk pia basah itu sendiri, itu tidak ada yang menggunakan lapisan, ada juga yang tidak. Seperti saya buat ini tidak perlu lapisan, hanya satu adonan saja. Dan dia cenderung lebih lembab atau tidak crispy nanti pas matangnya. Ya, jadi dari segi resep dia perbedaannya di adonan. Kalau yang kering itu 2 adonan, adonan kulit pertama dan juga adonan laminasi. Kalau yang basah hanya 1 adonan. Kita membuat untuk filling kacang hijau ya. Kacang hijau yang sudah di kukus ya, seperti ini, 250 gram. Ada juga gula pasir 60 gram, santan instan 60 gram, avena margarin 30 gram. Kita juga menggunakan garam, itu kurang lebih ada di 1 gram atau secukupnya ya. Untuk garam kita fleksibel, cuman di sini saya kasih gramasi 1 gram ya. Dan sudah. Untuk si kacang hijaunya ini kacang hijau kupas. Untuk M-Lovers di rumah, sebelumnya itu kita rendam dulu. Kita rendam, dia semalaman baru bisa dikukus, kurang lebih itu sekitar 60 sampai 120 menit dia untuk dikukus. Dan bisa menjadi hasil seperti ini. Dia lebih menjadi lunak ya. Oke. Nah, setelah kita kukus, bisa kita haluskan dengan menggunakan blender, atau jika M-Lovers di rumah mau yang teksturnya agak masih ada kacang hijaunya, bisa hanya ditumbuk saja agar masih ada serat-serat kacang hijaunya ya. Setelah menjadi seperti ini baru bisa kita olah. Nah, kita nyalakan kompor dulu. Pertama kita masukkan kacang hijau yang sudah dikukus dan juga dihaluskan. Oke. Lalu kita masukkan gula pasir. Oke. Kita aduk sampai rata. Kalau untuk pia basah itu bukan adonan seperti pia kukus. Kalau pia kukus itu biasanya dia cenderung lebih menggunakan oil atau minyak yang lebih banyak. Jadi beda di adonannya. Ini kita menggunakan api yang kecil ya, dan harus diaduk seperti ini. Jangan sampai dia berhenti, takutnya dia ada seperti yang kering dan bisa menimbulkan bau hangus atau gosong. Oke, setelah gulanya larut, kita wajib menggunakan api yang kecil. Nah, jangan terlalu terburu-buru. Nah, setelah gulanya larut, baru kita masukkan santan instan. Setelah agak mengental seperti ini, baru kita masukkan avena margarin. Oke, avena margarinnya bisa langsung dimasukkan atau dilelehkan juga boleh. Kita masukkan sedikit dulu. Kalau untuk isian kita tidak perlu menggunakan avena yang white ya, tapi hanya menggunakan yang kuning ya. Kalau untuk kulit boleh, kalau ingin mau warna kulitnya itu tetap putih seperti original, kita menggunakan avena prima white. Nah, masukkan garamnya ya. Garam di sini kita masukkan secukupnya sambil dirasa ya. Cuma aku kemarin untuk membuat resep ini aku sudah gramasikan, dia hanya cukup 1 gram. Nah, dia sudah cukup untuk menyeimbangkan rasa ya. Biasanya kalau hanya manis kan ada yang rasanya terlalu
manis tuh enak, kita menggunakan garam agar sedikit gurih. Untuk filling kejunya kita menggunakan Avena margarin 50 gram, Bakerland icing sugar 20 gram, Elmer cheese filling 50 gram, susu bubuk 20 gram, cheddar cheese 50 gram, tepung protein sedang 75 gram. Untuk pertama-tama kita sangrai dulu tepungnya. Oke, ini kita sangrai tepung protein sedangnya. Kita sangrai. Nah, jadi kenapa harus disangrai? Satu, agar si adonan ini dia lebih kering. Kedua, selain untuk lebih kering, biasanya kalau tepungnya ini disangrai, untuk umurnya dia akan lebih panjang ya. Nah, jadi kita wajib disangrai ya, agar dia kering. Kita lanjut ya, satu lagi ya. Kita lanjut untuk yang si cheese-nya. Nah, ini untuk pembuatannya. Pertama kita masukkan Avena margarin. Oke. Lalu kita masukkan Bakerland icing sugar. Nah. Seperti ini, setelah udah agak rata, ini baru kita mixer dengan menggunakan hand mixer. Elmer filling pasta cheese. Nah, masukkan dalam sini. Masukkan. Ini sampai tercampur rata semuanya. Nah. Ini saya sarankan untuk pembuatan keju ini jangan langsung all in atau dicampur menjadi satu. Kita di sini saya contohkan. Jadi pertama itu dengan icing sugar dengan si margarin. Itu bisa aja kita campur jadi satu, kita aduk itu jadi. Cuma khawatirnya nanti ada bahan-bahan yang masih menggerinjel atau belum terurai. Jadi di sini saya mencontohkan untuk satu persatu masuknya ya. Nah, bertahap jadinya. Agar kita pastikan bahan-bahan ini benar-benar sudah terurai atau tidak menggerinjel atau masih ada yang belum rata. Ini lagi. Ini untuk cheese cheddarnya sudah diparut ya. Nah, setelah seperti ini adonannya baru kita masukkan nanti tepung yang disangrai. Ini kan masih lembek, oke? Nah, kita masukkan tepung yang tadi kita sangrai. Ini sudah disangrai tepungnya. Masukkan dikit-dikit ya. Oke. Nah, ini teksturnya sampai dia padat seperti ini. Dia tidak melting ya, beda dengan adonan roti. Kalau untuk pia dia harus padat dan bisa dibentuk-bentuk ya, bulat kan seperti ini. Nah, di sini saya akan membuat isian pia coklat. Di sini kita menggunakan dark compound klasik Elmer dengan gramasi. Di sini saya menggunakan Elmer DCC-nya 75 gram, tepung protein sedangnya 30 gram, Alfred 2024 20 gram, Bakerland icing sugar 20 gram, susu bubuk 20 gram, Avena margarin 40 gram. Ini, jadi kita saring dulu semua bahan kering jadi satu. Ini ada Alfred 2024, tepung protein sedang yang sudah saya sangrai ya, ini. Nah, sangrai tadi sudah. Kita saring dulu. Lalu Bakerland icing sugar, susu bubuk. Nah, kita sangrai fungsinya agar si bahan kering ini tidak ada yang menggerinjel atau mungkin ada benda-benda asing, jadi kita bisa tahu ya. Nah, jadi kalau untuk pembuatan produk itu cake atau roti itu lebih bagusnya, lebih baiknya disaring. Pertama ini dark
kompon klasik kita potong kecil-kecil seperti ini, lalu kita lelehkan di atas pan. Dengan menggunakan api kecil ya. Setelah seperti ini ya, ini kita masukkan avena margarin. Nah, hati-hati kalau terlalu panas takutnya dia juga menggerenjal. Jadi kita menggunakan api yang kecil ya, dan harus selalu diaduk. Kita mulai tercampur rata yang tadi kompon klasik dan juga avena. Baru kita masukkan bahan kering yang tadi saya sudah saring sedikit demi sedikit. Nah, oke. Sedikit demi sedikit sampai dia menggumpal. Coklat bubuknya tadi pakai Elmer Alfred 24. Adonan tadi sudah kita kempeskan. Nah, sudah kita kempeskan, baru kita timbang adonan seberat kurang lebih 20 gram. Bulatkan seperti ini. Kulitnya 20 gram, isiannya Chef Aris ambil 15 gram. 15 gram. Kalau pengen jumbo 20 gram ya. Yap. Didiamkannya tadi adonannya 30 menit atau Ya, 40? kurang lebih 30 menit. 30 menit ya. Ya. Nah, saya ulangi lagi sekali lagi. Nah, Nih aku silahkan fokus dulu ke cara pembuatan ya. ya, ini dibuat bulatkan seperti ini. Ini untuk isiannya. Nah, kita seperti ini kita bulatkan. Nah, untuk bawahnya usahakan jangan terlalu tebal, tipis saja, agar dia tidak keras ya untuk bagian bawahnya. Kita bakar di suhu oven 160 untuk atas dan bawah. Oke. Untuk pembakarannya kita oven di suhu 160 api atas dan bawah. Untuk waktunya kita gunakan waktu 8 menit pertama. Lalu kita keluarkan, kita balik sisinya yang atas menjadi di bawah, lalu kita bakar lagi tambah sekitar waktu di 4 menit. Ya, jadi total pembakarannya di 12 menit. Ya, tuh. Nah, kita Ini balik. di oven lagi, Chef? Di oven lagi 5 menit kurang lebih. Biar ada bawahnya ada Ya. brownie-brownie ya, Chef ya. Ya, nah, cukup segini. Nah, M-Lovers, bagaimana? Mudah kan cara membuat bapia basah? Walaupun berbeda dengan bapia pada umumnya, bapia basah ini tidak kalah nikmat dengan bapia-bapia kering atau bapia crunchy yang ada di pasaran. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan di share ke teman-teman Elmer Lovers semuanya. Sekian dulu video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Elmer Inspiring Innovation, yeay!